Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Faisal pada pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab Indonesia masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Oke, langsung saja. Pemerintahan Indonesia itu mengalami beberapa perubahan. Di antaranya ada Republik Indonesia Serikat, kemudian ada demokrasi liberal, lalu berganti demokrasi terpimpin, kemudian memasuki masa Orde Baru, yang terakhir masa reformasi. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus kepada Republik Indonesia Serikat dan demokrasi liberal. Oke, sebelum masuk ke intinya, kita sedikit flashback mengenai materi kalian kelas 11 dulu. Jadi keadaan politik Indonesia pasca kemerdekaan itu kurang stabil atau bisa terbilang tidak stabil. Hal itu disebabkan karena kedatangan Belanda kembali ke Indonesia yang membonceng ABRI. Ya, terus kemudian untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan dua cara, diantaranya perang dan diplomasi. Ya, untuk perang sendiri banyak terjadi peristiwa perang di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya. Terus kemudian diplomasi sendiri juga ada mulai dari Indarjati sampai KMB. Nah, terus selanjutnya setelah mengalami beberapa diplomasi, akhirnya terbentuklah Republik Indonesia Serikat dari hasil konferensi meja bundar. Nah, bentuk negara Republik Indonesia Serikat ini berbentuk parlementer. Bagaimana sih negara yang berbentuk parlementer? Dari ciri-ciri sistem parlementer itu adalah yang pertama kekuasaan legislatif atau DPR itu melebihi kekuasaan eksekutif. Siapa eksekutif? Ya, menteri-menteri atau perdana menteri dalam kabinet. Ya. Terus kemudian menteri-menteri dalam kabinet atau perdana menterinya bertanggung jawab pada DPR. Jadi kabinet itu harus mendapatkan kepercayaan dari parlemen. Parlemen itu siapa? Ya, DPR itu orang-orang yang duduk di DPR itu namanya parlemen. Terus kemudian program-program kabinet harus sesuai dengan politik sebagian besar anggota parlemen. Jadi kalau program-program tersebut tidak disetujui dalam rapat, ya sebaiknya tidak dijalankan. Kalau terpaksa harus dijalankan, nanti apabila parlemen tidak menyetujui bisa menjatuhkan namanya mosi tidak percaya. Terus kemudian dalam sebuah negara parlementer itu Perdana Menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara. Terus kemudian Republik Indonesia Serikat hanya berjalan sebentar karena dirasa kurang cocok dan kurang menyatukan ya negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya disetujui untuk berubah menjadi demokrasi liberal. Bagaimana demokrasi liberal? Langsung saja ya. Jadi sistem demokrasi liberal atau sistem pemerintahan demokrasi liberal, nah ini tentunya identik dengan multipartai. Multipartai itu apa sih? Multipartai itu partainya itu tidak hanya satu tapi banyak partai. Nah, itu sesuai dengan maklumat Wapres nomor X tanggal 3 November 1945. Lalu kalau demokrasi liberal itu harus ada pemilihan umum. Nah, akhirnya pada tahun 1955 ini diadakan pemilu atau pemilihan umum. Ya, terus selanjutnya pemilihan umum ini untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Ya, nantinya konstituante itu tugasnya untuk membuat undang-undang. Lalu selanjutnya sistem multipartai, banyaknya partai itu membuat jatuh bangunnya kabinet. Maksudnya jatuh bangun kabinet itu gimana? Jadi sistem demokrasi liberal itu masih menggunakan sistem parlementer. Jadi apabila
si kabinet itu tadi tidak dipercaya oleh parlemen, otomatis dia langsung dijatuhi mosi tidak percaya, akhirnya jatuh lengser dan digantikan oleh pemimpin lain. Jadi kalau memang pemimpin kabinet atau perdana menterinya yang menjalankan pemerintahan itu tidak sesuai dengan keinginan parlemen, akhirnya dia dapat dijatuhkan dengan mosi tidak percaya. Terus selanjutnya, akibat gonta-gantinya pemimpin pemerintahan, terus akhirnya pemerintahan mengakibatkan pemerintahan itu tidak stabil. Lalu melalui dekret Presiden 5 Juli 1959, akibat pemerintahan tidak stabil dan konstituante gagal membuat undang-undang, akhirnya dikeluarkanlah dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mana Presiden pada waktu itu Soekarno mengambil alih seluruh kepemimpinan, baik pemerintahan maupun yang lainnya itu terfokus atau terpusat pada Presiden. Ini peta konsepnya sistem demokrasi liberal. Apa sih dampak positif dari multipartai atau banyak partai? Yang pertama, menghidupkan suasana yang demokratis. Jadi demokratis itu mampu menampung berbagai aspirasi dari berbagai pihak. Terus selanjutnya, mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar. Jadi nanti jatuhnya itu kalau terlalu memberikan kekuasaan penuh pada presiden, nanti jatuhnya presiden itu paling buruk menjadi seorang diktator. Terus selanjutnya, menempatkan kalangan sipil, maksudnya itu masyarakat, sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Jadi di dalam sebuah pemerintahan itu harus ada yang sekarang dinamakan wakil rakyat. Tujuannya apa? Untuk menyambung aspirasi dari masyarakat yang belum sempat menyalurkan suaranya langsung ke dalam pemerintahan atau duduk di pemerintahan. Selanjutnya, kalau ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Dampak negatif multipartai itu yang pertama, mendahulukan kepentingan kelompok atau kepentingan partai, bukan rakyat, bukan banyak rakyat. Jadi kebanyakan itu mereka kalau tidak sesuai dengan keinginan atau visi partainya, pasti langsung tidak setuju partai tersebut, apalagi yang memiliki suara terbanyak di parlemen. Terus kemudian ada kecenderungan persaingan tidak sehat saling menjatuhkan. Ini yang saya bilang. Jadi apabila misalnya perdana menterinya dari partai A, terus kemudian yang menduduki parlemen itu kebanyakan dari partai B, apabila program atau visi misi perdana menteri yang kebetulan dari partai A itu tidak disetujui atau tidak sreg oleh partai B, itu nantinya si partai B bisa menjatuhkan mosi tidak percaya dan menjatuhkan si perdana menteri tersebut untuk diganti dengan perdana menteri yang baru. Selanjutnya akibatnya apa kalau terjadi pergantian kabinet atau pergantian kepala pemerintahan? Akhirnya menyebabkan program pembangunan itu sulit terlaksana, sehingga menimbulkan beberapa gangguan keamanan seperti yang kita pelajari sebelum bab ini, seperti ada DITI, APRA, PRRI Permesta, dan lain sebagainya. Terus selain kondisi politik, kita juga mempelajari kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan. Jadi kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan kita tentunya tahu dong, baru merdeka dari penjajahan itu tentunya ekonomi bisa dibilang sangat lemah. Yang pertama, inflasi sangat tinggi Jadi hal itu disebabkan karena apa? Karena pemerintah itu menyatakan 3 mata uang berlaku. Jadi mata uang pada waktu itu awal kemerdekaan tidak hanya satu. Kenapa kok tidak hanya satu? Karena kita kan dijajah oleh Belanda dan Jepang pada waktu itu sebelum kemerdekaan, sehingga 2 mata uang tersebut beredar Jadi yang berlaku ada mata uang gejah pas sebank ini dari pemerintah
Indonesia, terus kemudian ada mata uang Hindia Belanda, itu peninggalan pada zaman Hindia Belanda, terus kemudian ada mata uang Jepang, ya, selama penjajahan Jepang itu pakai mata uang Jepang. Akibat 3 mata uang ini beredar, akhirnya inflasi sangat tinggi. Terus bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Ya, jadi upayanya akhirnya pemerintah memunculkan atau membuat namanya Uang Republik Indonesia atau ORI, ya. Ini masih ejaan lama, makanya U jadi OE, ya. Hal tersebut juga sebagai respon ya munculnya uang nikah. Jadi ketika nikah datang ke Indonesia membonceng Agni, itu dia juga mengeluarkan mata uang. Nah, makanya untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Indonesia langsung memunculkan mata uang yang istilahnya asli buatan Indonesia, dan mata uang ini untuk mengganti mata uang Jepang dan mata uang lain yang beredar pada waktu itu. Terus selanjutnya ada blokade ekonomi Belanda. Jadi pada waktu itu ya Belanda itu juga melakukan blokade. Blokade itu apa sih? Jadi menutup jalur keluar dan jalur masuk ke Indonesia. Jadi misalnya Indonesia itu tidak bisa mendapatkan bantuan dari luar, dan Indonesia juga tidak bisa menjual produk-produk dari dalam negeri agar bisa mendapatkan pemasukan. Jadi ditutup sepenuhnya oleh Belanda, ya. Jadi hal tersebut menurut Belanda untuk mencegah senjata dan peralatan militer masuk ke Indonesia. Terus kemudian mencegah juga keluarnya hasil perkebunan milik asing. Jadi dengan mencegah tersebut, ya, diharapkan ya Belanda dapat menjatuhkan Republik Indonesia melalui cara blokade ekonomi, atau melalui dengan kesulitan ekonomi, harapan Belanda Republik Indonesia bisa jatuh. Nah, namun pemerintah Indonesia juga terus berupaya bagaimana menembus blokade ekonomi Belanda, ya. Yang pertama mengirim bantuan beras ke India. Nah, itu dimaksudkan yang pertama untuk mencari dukungan atau simpati negara lain dengan mengirimkan bantuan beras ke India yang pada waktu itu memang mengalami kesulitan pangan, ya. Jadi imbal balik dari India itu memberikan tekstil atau baju ke ke Indonesia sebagai balas budi. Dengan itu Indonesia juga dapat memenuhi kebutuhan sandang atau pakaian masyarakat pada waktu itu, ya. Terus kemudian yang kedua, melakukan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, ya, melalui Banking and Trading Corporation. Tujuannya untuk apa? Supaya aset-aset atau hasil-hasil misalnya perkebunan dari Indonesia itu bisa dijual ke luar negeri dengan harapan mendapatkan pemasukan dari luar negeri. Terus selanjutnya membentuk Indonesian Office di Singapura. Ini juga begitu, sama saja, dan tujuannya untuk mendapatkan pemasukan dari luar negeri. Terus selanjutnya meskipun melakukan blokade, ya, Indonesia juga melakukan pembelian senjata dan perlengkapan perang oleh Kementerian Pertahanan Urusan Luar Negeri atau KPULN. Jadi memang pada waktu itu senjata dan perlengkapan perang itu sangat penting, karena pada waktu itu perlengkapan perang dan senjata tentara Indonesia itu ya sedikit banyak masih tergantung atau menggantungkan dari sisa-sisa peninggalan Belanda dan peninggalan Jepang. Nah, selanjutnya kekosongan kas negara. Tentunya karena akibat politik dan ekonomi yang kurang stabil, pengeluaran hanya difokuskan untuk menghadapi Belanda atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya kas negara itu kosong. Nah, diakibatkan dari keamanan negara yang masih belum stabil, terus pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Terus pemerintah melakukan upaya, ya, jadi melakukan pinjaman nasional. Pinjaman nasional itu maksudnya gimana? Jadi pemerintah itu meminta dukungan masyarakat,
sekiranya dalam kategori masyarakat yang masih memiliki kekayaan yang cukup untuk meminjamkan uangnya ke negara, ya nantinya negara akan mengembalikan setelah ekonomi stabil, ya selambat-lambatnya 40 tahun dari masa peminjaman. Nah, terus selanjutnya selain permasalahan ekonomi itu tadi, ada upaya-upaya lain pemerintah untuk memperbaiki ekonomi pasca kemerdekaan, ya. Jadi yang pertama ada konferensi ekonomi, ya. Nah, konferensi ekonomi itu terjadi atau diselenggarakan selama 2 kali. Yang pertama, konferensi ekonomi atau konfek ini, konfek pertama menghasilkan keputusan penghapusan ekonomi perang. Nah, jadi sebelumnya itu Indonesia masih terbayang-bayang dengan sistem ekonomi perang yang dijalankan oleh Jepang, ya. Nah, kemudian pada konfek 1 ini juga mendirikan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan, ya. Jadi badan ini, yang Badan BPPM ini nantinya menjadi cikal bakal Bulog sekarang, ya, atau Badan Perusahaan Logistik. Nah, lanjutnya konferensi ekonomi 2 menghasilkan pembentukan Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara, ya. Jadi BPPGN ini dibentuk untuk mengatur pabrik-pabrik gula atau distribusi gula pada waktu itu. Dan juga pada konfek 2 ini juga membentuk perusahaan perkebunan negara. Terus kemudian ada pembentukan Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi, ya. Jadi ini tujuannya untuk apa? Jadi semua bangunan perkebunan dan industri ini menjadi milik pemerintah Republik Indonesia yang awalnya dikuasai oleh Belanda ataupun Jepang, ini jadi dinasionalisasi, yaitu jadi menjadi milik Indonesia semuanya. Kemudian seperti bangunan vital milik asing, ya, itu juga dinasionalisasi untuk pembayaran ganti rugi. Terus kemudian perusahaan modal asing akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Republik Indonesia Belanda, ya. Terus selanjutnya ada lagi upaya yang lain untuk membangkitkan ekonomi pasca kemerdekaan, yaitu terkenal dengan nama Plan Casino atau rencana IG Casino, yaitu seorang menteri urusan bahan makanan yang berusaha menstabilkan ketersediaan bahan pangan negara. Nah, bagaimana caranya? Jadi langkah-langkahnya, yang pertama mengadakan program intensifikasi di Jawa, yaitu menanam bibit-bibit unggul pada tanaman pangan yang pokok itu, seperti beras, kedelai dan lain sebagainya itu. Terus kemudian menyediakan kebun bibit di setiap desa dan bibit unggul bagi rakyat. Terus ketiga, menanami tanah-tanah yang kosong, ya, terutama lahan-lahan yang ada di Sumatera. Terus selanjutnya pemeliharaan hewan secara baik, jadi mencegah menyembelih hewan yang bermanfaat atau berguna untuk membantu proses pertanian, ya, seperti kerbau, terus sapi, seperti itu. Jadi meminimalkan penyembelihan hewan-hewan ternak yang bisa bermanfaat untuk pertanian. Terus selanjutnya melaksanakan program transmigrasi, terutama dari Jawa ke Sumatera, supaya penduduk itu tersebar. Jadi supaya lahan-lahan kosong yang masih kosong yang ada di Sumatera itu mampu diolah, ya, oleh masyarakat melalui program transmigrasi. Ya, oke. Demikian materi awal, ya, mengenai keadaan politik dan ekonomi pada awal kemerdekaan dalam pemerintahan demokrasi liberal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.